Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, ini adalah seorang ibu TKW asal dari Bondowoso. Kita akan wawancarai bagaimana kisahnya selama di Saudi. Baik. Ibu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik sekarang. Ibu, nama ibu siapa? Aisyah binti Siti dari Indonesia, Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Itu nama yang sesuai dengan di paspor, Bu, ya? Iya. Kakeknya Zulkarim di paspor. Terus ibu di Saudi udah berapa lama? 4 tahun dari sekarang. 4 tahun dari sekarang. Di majikan resmi berapa tahun? 2 tahun 1 bulan. Gajinya dibayar apa enggak? Enggak dibayar. Sama sekali? Dikasih 600 cuman waktu turun di mobil. Selama 2 tahun itu cuma dibayar 600 rupiah? Iya. Nama 600 rial. Nama majikan aslinya siapa? Muhammad Ahwad Hadi Al-Dosiri. Coba diulangi. Muhammad Ahwad Hadi Al-Dosiri. Nama majikan perempuan? Edwa. Itu tempatnya di mana dulu itu majikan resminya? Di Riyadh kota. Di pinggir POM. Nama kampungnya tahu nggak itu kampung apa namanya? Saya nggak tahu nama kampungnya. Nggak pernah dikasih tahu. Ibu datang di Saudi tahun berapa? Tahun kapan? Tahun 2007, bulan 7, tanggal 1. Ibu silakan cerita mulai dari awal ibu di rumah majikan itu, bagaimana penderitaannya sampai saya ambil. Saya dulu waktu datang dari sini, dari Indonesia ke sini tahun 2007, bulan 7, tanggal 1. Itu saya bekerja. Sudah nyampai 4 bulan saya minta gaji. Tidak digaji. Saya mencoba tidak bekerja. Karena saya dibilangin orang kantor kalau tidak digaji harus dengan kerja dulu. Gitu. Terus saya nggak kerja 1 hari. Malah dia memukuli saya, menyiksa saya. Terus saya bilang saya minta ke kantor aja. Gitu. Terus dia membawa saya ke kantor. Terus masuk duluan ke kantor dia. Bicara apa dengan kantor saya tidak tahu. Mungkin ada sengaja mana. Terus orang kantor itu menyalahkan saya. Dikirain saya keras kepala, gila gitu orang kantor bilangnya. Majikan saya itu tidak mau melepaskan saya. Terus saya dibawa ke rumahnya lagi. Terus saya kerja lagi di rumah dia. Tambah parah menyiksa saya tiap hari, memukuli saya tiap hari. Sampai saya kepala bocor, berdarah banyak, sampai pingsan. Tiap hari begitu. Terus sudah sampai 1 tahun saya minta gaji lagi. Tetap dia tidak membayar. Terus saya minta pulang. Kalau kamu tidak ingin membayar saya, pulangin saya. Saya nggak kuat atas siksaan kamu. Saya gitu. Saya kesini untuk kerja, bukan untuk disiksa. Saya bilang gitu. Terus dia, kalau kamu minta pulang, uang kamu itu hak tiket. Dia bilang gitu. Ya sudah, hak tiket nggak apa-apa. Pokoknya saya ingin pulang, saya ingin selamat. Itu saya bilang. Terus kerja terus. Saya ingin suratan sama orang saya di rumah. Nggak dibawa, dibuang ke sampah. Saya ingin telepon, bilangnya dia mahal. Nggak bisa telepon katanya. Selama 2 tahun itu saya hilang-hilangan sama keluarga. Nggak pernah telepon, nggak pernah surat-suratan. Itu nasib saya yang 2 tahun. Terus kemudian hari saya kena muntaber. Muntah-muntah. Dia nggak percaya kalau saya sudah bilangin saya kena penyakit. Saya mau pergi ke kamar mandi nggak boleh. Terus memukulin saya kalau saya pergi. Saya didiamkan di dapur. Yang namanya penyakit muntaber itu nggak bisa menahan diri. Terus saya muntah-muntah sambil darah. Ya, sejak itulah dia sangat benci pada saya. Dan saya itu disiksa setengah mati. Sampai tergeletak berdarah banyak, pingsan 1 hari. Terus bangunnya saya disuruh kerja lagi. Habis kerja dimasukin kamar mandi, saya dihukum 6 bulan. Ibu dikurung selama 6 bulan di kamar mandi? 6 bulan saya di kamar mandi. Terus dikasih makan pakai kresek.
dilempar pakai kertas kubur yang sudah busuk, dilempar pada saya. Saya ingin cari hidup, ingin menghidupi Ibu, anak. selama 6 bulan itu dikasih makannya dalam berapa kali? 2 hari 1 kali. Selama 6 bulan 2 hari 1 kali? Iya. Nasi sudah busuk, sisa dia dipakai kis, dilempar pada saya. Yang namanya mencari hidup, saya terpaksa saya dimakan karena saya lapar. Terus sudah sampai 2 tahun, saya minta pulang, minta dikeluarin. Terus dia masuk ke kamar mandi, menerjang saya, memukuli saya lagi, menyiksa lagi. Ini majikan laki atau perempuan yang begitu? Perempuan. Majikan perempuan? Iya. Terus? Terus saya sampai rontok gigi saya. Ini, gigi saya rontok, diterjang. Terus dia keesokan harinya, saya dikeluarin. Ibu coba giginya dilihatin, biar kelihatan. Ini gigi saya, rontok. Ini, diterjang pakai kakinya. Terus selama 3 hari sudah diterjang itu, terus saya dikeluarin. Dikirain saya dibawa ke kantor. Saya minta tas saya, paspor saya, terus saya didorong keluar. Dia bilangnya gitu, terus dibawa ke mobil. Sangat jauh sekali, mungkin ada 50 kilo jauhnya. Saya nggak tahu di mana arahnya, karena malam dibawanya. Terus dia sudah jauh, sedang sepi di jalan, turun di sini, ini rumah saya yang dulu. Dia bilang gitu, saya turun sedikit, mobilnya lari. Terus kemana saya? Terus duduk saya, ngetok-ngetok bak di ban, tidak dibuka. Terus ada orang yang jalan-jalan di tempat itu. Terus saya nangis terseduh-seduh. Kenapa kamu, di mana bapak kamu, mama kamu? Sudah bapak saya, mama saya sudah pergi. Apa katanya? Katanya ini rumahnya yang dulu. Bukan rumahnya dia. Oh, kamu itu ternyata dibuang itu. Terus saya nangis lagi. Terus saya dibawa ke rumahnya, dikasih makan, dikasih baju, disuruh mandi. Itu orang Saudi, Bu, ya? Iya, orang Saudi. Terus itu keesokan harinya saya minta ke kedutaan. Tolong saya anterin ke kedutaan. Saya bilang gitu. Terus saya dibawa sama suami dia. Enggak tahu siapa namanya, cuma 1 malam di rumah dia. Terus saya dibawa ke kantor itu. Ternyata kantor itu bukan kantor kedutaan, dia kantor seorang polisi pasporan. Saya waspada, masuk saya ke kantor polisi itu. Terus saya mengucapkan salam. Terus seorang polisi itu keluar, bilang gitu. Saya nangis lagi di jalanan. Entah kemana nasib saya nggak punya apa-apa. Sama keluarga saya hilang-hilangan. Saya nggak tahu kemana arahnya. Saya nangis terseduh-seduh sama. Mungkin ada 1 jam. Mungkin seorang polisi itu kasihan melihat saya. Dia memanggil saya. Sini kamu bisakah bekerja lagi? Dia bilang begitu. Karena saya nggak punya apa-apa. Selama 2 tahun nggak pernah suratan, nggak pernah kirim uang, nggak pernah telepon sama keluarga, entah kemana, saya nggak tahu. Terpaksa saya bekerja lagi, mengambil pekerjaan lagi, karena saya malu sama orang tua, sama suami, sama anak, karena saya pergi ke Saudi, semuanya nggak ngizini saya. Kenapa kamu pergi ke Saudi, anak kamu bagaimana di rumah? Kata orang tua saya. Saya terpaksa pergi karena ingin menghidupi anak-anak, karena ingin mensekolahkan anak-anak, saya nggak punya apa-apa. Ternyata nasib saya di sini sangat menderita, lebih parah dari Indonesia. Terus saya bekerja lagi di rumahnya seorang polisi itu. Dia cukup baik, tapi gaji saya digaji cuma 600. Saya pindah 3 kali dari orang itu. Pertama saudaranya dia cuma 10 hari karena saya nggak punya KTP, nggak punya paspor. Saudaranya itu takut ada apa-apa. Terus dipindah lagi, saudaranya lagi.
1 bulan 10 hari. Dia takut lagi karena saya nggak punya apa-apa. Terus saya kembali ke orang polisi itu bekerja. Sampai sekarang saya bekerja di sana 1 tahun 9 bulan lamanya bekerja sama dia. Cuma digaji 600. Terus sekarang saya minta pulang. Mau pulang kemana kamu? Kamu nggak punya paspor, nggak punya KTP. Sudah, mungkin Allah mengizinkan saya pulang. Ya, mungkin saya pulang. Saya bilang gitu. Saya waspadalah saya sekarang gitu. Tapi Ibu selama 2 tahun sebagai keburuan itu gajinya lancar Bu ya? Iya lancar. Walaupun cuma digaji 600. Iya sudah semuanya sudah dikasih, sudah dikirim sama, karena saya punya hutang di rumah. Saya pergi ke PT itu pinjam uang sama saudara. Kan nggak gampang kalau Indonesia itu pergi ke PT harus banyak uang. Baik Ibu, selama Ibu di majikan yang resmi selama 2 tahun itu ada penganiayaan enggak? Ada penyiksaan Mbak? Iya tiap hari saya disiksa, tiap hari saya menangis sampai mata saya ini